Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggriani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum perdata yang berjudul hukum waris yang terbagi 3 poin. Langsung saja, poin pertama yaitu mewaris berdasarkan testamen. Dijelaskan dalam pasal 875 BW, di mana merupakan suatu akta yang memuat tentang apa yang dikehendaki terhadap setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali pernyataan sepihak. Bagiannya yaitu timbulnya waris testamen. Hukum waris testamen timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas untuk berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Yang kedua, dasar hukum waris testamen. Yang mendasari hukum waris testamentair adalah pasal 874 BW, dan dari ketentuan pasal tersebut dan ditarik kesimpulan bahwa dengan surat wasiat si pewaris dapat mengangkat seorang atau beberapa orang ahli waris, dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada beberapa orang. Yang ketiga, pengertian wasiat merupakan perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali. Jenis-jenis surat wasiat yaitu 1. Surat wasiat holografis. 2. Surat wasiat tak rahasia. 3. Surat wasiat rahasia. Syarat-syarat saksi dalam perbuatan surat wasiat dimuat dalam pasal 4 BW yang antara lain disebutkan yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin. 2. Penduduk Indonesia. 3. Mengerti bahasa yang digunakan oleh si peninggal warisan dan yang dipergunakan untuk atau dalam surat wasiat. Surat wasiat yang dibuat di luar negeri. Ketentuannya dinyatakan dalam pasal 945 BW bahwa seorang warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum perdata barat dapat membuat surat wasiat di luar negeri. Pembuatan surat wasiat dalam keadaan luar biasa. Mengenai pembuatan surat wasiat ini diatur oleh pasal-pasal 946 sampai 947 dan 948 BW. Pasal 946 BW memberikan kemungkinan pada prajurit atau seorang yang ada dalam dinas ketenteraan. 2. Bentuk dan isi testamen. Surat wasiat seorang menghadap kepada notaris dengan dihadiri 2 orang saksi. Kemudian pewaris itu mengutarakan kehendaknya yang nantinya menjadi kehendak terakhirnya. Kehendak terakhir disebut oleh notaris, kemudian dituangkan dalam suatu akta otentik. Dalam penyerahan surat wasiat holografis ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama, diserahkan dalam keadaan terbuka, kedua, diserahkan dalam keadaan tertutup. Isi testamen ada 2. Yang pertama, penunjuk waris atau erbstelling. 2. Pemberian dengan testamen atau hibah wasiat atau liget. Syarat-syarat sebagai saksi yang harus dipenuhi menurut pasal 944 KUH Perdata adalah sebagai berikut. Pertama, umur harus 21 tahun atau sudah kawin. Kedua, penduduk Indonesia. Dan yang ketiga, mengerti bahasa yang dipakai dalam testamen. Orang yang tidak boleh diangkat sebagai pelaksanaan wasiat menurut ketentuan pasal 1006 KUH Perdata adalah sebagai berikut.
Yang pertama, seorang perempuan yang bersuami, dan yang kedua, orang yang belum dewasa. Dan ada juga yang ketiga, orang yang berada di bawah pengampunan, dan orang yang tidak cakap membuat perikatan. Yang ketiga, pengaturan legitimporti. Prinsip legitimporti menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris. Jika meninggalkan 3 orang anak sah atau lebih tidak, maka besarnya adalah 3/4 dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Pengertian legitimporti yaitu bagian mutlak para ahli waris yang sama sekali tidak dapat dilanggar dengan suatu penetapan yang dimuat dalam wasiat atau testamen. Bagian mutlak ini diberikan kepada waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Dengan demikian istri atau suami, saudara, paman, bibi tidak berhak atas bagian mutlak sehingga mereka dapat dihapuskan haknya sama saksi untuk menerima warisan. Besarnya bagian mutlak bagi anak-anak yang sah yaitu 1. Kalau hanya seorang anak sah saja, besarnya 1/2 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat. Kedua, kalaulah 2 orang anak sah saja, besarnya 2/3 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat. Dan yang ketiga, kalau 3 orang atau lebih anak sah, besarnya 3/4 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat atau pasal 914 KUH Perdata. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.